sebagai orang Kristen, terutama sebagai hamba Tuhan, kita punya banyak kebutuhan. Khususnya sebagai gembala jemaat, begitu banyak kebutuhan kita. Karena itu kita selalu harus diperlengkapi. Karena kita semua pemimpin. Kita tidak akan bisa menuntun orang melampaui batas yang bisa kita capai. Jadi kita bisa tuntun seseorang, pimpin seseorang itu hanya sejauh sampai di mana kita bisa berjalan. Tidak bisa lebih. Karena itu, kalau kita sebagai pemimpin ingin orang yang kita pimpin itu bisa berjalan jauh, maka harus dimulai dari kita. Berjalanlah jauh. Capailah hal-hal yang besar. Maka orang-orang yang kita pimpin pun bisa mengalami itu. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang menurut saya ini kebutuhan kita, baik hamba Tuhan maupun jemaat. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 12. Ayat yang sangat umum bagi kita orang Kristen. Ayat 11. Roma 12 ayat 11. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekristenan panggilannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah panggilan iman Kristen. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi Kristen itu artinya menjadi ciptaan baru. Meninggalkan cara hidup yang lama, lalu hidup dengan cara yang baru. Meninggalkan semua karakter dosa, lalu menjalani kehidupan dengan karakter Yesus Kristus. Itulah Kristen. Karena itu semua orang Kristen harus punya karakter Yesus. Dan hanya yang punya karakter Kristus saja yang adalah Kristen sejati. Selebihnya ya tetap Kristen, tapi mungkin Kristen KTP, Kristen abal-abal, Kristen agamawi, duniawi, ya tetap Kristen. Tapi seorang Kristen sejati itu ada karakter Kristus di dalam hidupnya. Hari ini saya mau kita semua belajar dari firman Tuhan tentang karakter Yesus Kristus Tuhan kita. Salah satu karakter Yesus yang harus melekat dalam diri kita, yaitu antusias. Yesus itu di masa hidupnya di dunia ini, dia seorang yang sangat antusias. Artinya kalau kita baca kisah hidupnya, dia orang yang sangat bersemangat. Walaupun secara manusiawi, duniawi, seperti yang dia katakan, burung di udara ada sarangnya, serigala itu ada lubangnya. Tapi aku, anak manusia, aku untuk meletakkan kepalaku saja pun aku tidak punya tempat. Jadi secara duniawi, manusiawi, dia orang yang sangat berkekurangan. Tapi kalau kita lihat sejarah hidupnya dari kitab Injil, Yesus itu luar biasa. Dia tidak dipengaruhi oleh kondisi orang tuanya yang hanya beribu bapakan orang-orang yang sangat sederhana, yang lebih terkesan miskin,
Dan itu tidak mengganggu dia dalam aktivitasnya. Dia tidak terganggu dengan fasilitas hidup yang tidak ada pada dia. Yesus itu seorang yang sangat bersemangat, saudara. Dia bergairah. Dia menyala-nyala. Dia antusias. Dia bersemangat dalam menjalani hidup. Bersemangat dalam segala sesuatu. Hal-hal yang dari Bapanya. Kata antusias itu dari kata Yunani. Entheos. En itu dalam. Bahasa Inggris in. Dalam. Theos itu Allah. Jadi antusias itu, entheos itu artinya dalam Allah. Atau Allah di dalam. Singkatnya, entheos itu seorang yang penuh dengan Allah. Dan kalau kita membicarakan antusiasme Yesus Kristus, maka semua kita percaya, menyetujui kalau Yesus itu dia sangat dipenuhi dengan Allah. Dia dipenuhi hikmat Allah, dia dipenuhi keberanian, kuasa Allah, sehingga dia bersemangat menghadapi semua situasi keadaan apapun dalam hidupnya. Semangat inilah, antusias inilah yang menyanggupkan dia berhasil menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan kisah Yesus, dari sejak kecil, Yesus begitu antusias. Suatu saat dia masuk ke dalam bait Allah dan bersemangat berbincang-bincang dengan para guru agama Yahudi, ahli Taurat. Dia yang masih kecil begitu semangat sampai dia lupa ibu bapanya yang sedang berjalan pulang ke kampungnya. Membuat orang terheran-heran. Yesus kecil sudah begitu antusias. Antusias Yesus juga bisa kita lihat ketika dia masuk ke bait Allah. Baru di halaman dia sudah lihat para pedagang, penukar uang, transaksi bisnis segala macam ada di bait Allah. Yesus langsung bereaksi dan beraksi. Dengan antusias dia ambil cambuk, dia cambuk mereka, dia tendang meja-meja, dia usir mereka. Dengan antusias dia kuduskan rumah Bapanya yang menurut dia engkau sudah jadikan seperti sarang penyamun. Dalam memberitakan kebenaran, Bapak Ibu, kita lihat Yesus begitu antusias. Yesus tidak peduli dia berhadapan dengan siapa. Dia antusias sampaikan kebenaran. Mau berhadapan dengan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, mau gubernur, mau raja, dia tidak peduli siapa mereka. Dengan antusias dia sampaikan kebenaran. Walaupun kebenaran itu membuat orang tersinggung, dia tidak peduli. Dia begitu bersemangat dengan tegas menyampaikan kebenaran. Dalam menolong orang pun Yesus begitu antusias, bukan? Kalau kita baca kitab Injil, kemana saja Yesus pergi, selain ajarkan kebenaran, dia selalu tolong orang. Tidak ada orang yang datang kepada dia pulang dengan tangan hampa. Dari orang-orang sakit yang dirasuk setan, bahkan orang mati pun dia tolong. Yang sudah mati pun dia tolong, apalagi yang hidup. Dia begitu antusias melakukan kehendak Bapa Sorgawi, melakukan firman Tuhan. Yesus begitu antusias sampai dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Bahkan pada puncaknya, menghadapi salib pun Yesus begitu antusias. Dia berangkat ke kota Yerusalem, walaupun dalam kemahatauannya dia tahu waktunya telah tiba.
Dia tahu hidupnya akan berakhir di Yerusalem. Dia akan ditangkap. Dia akan alami proses pengadilan. Sampai ujungnya dia akan disalibkan di Bukit Golgota. Dia tahu. Tapi dengan antusias dia berangkat ke Yerusalem. Walau kematian menunggu di sana. Dan ketika dia mati, murid-muridnya menjadi lemah, kocar-kacir. Ada yang kembali ke pekerjaannya semula. Dan kita lihat dengan antusias juga Yesus temui mereka. Murid-murid yang takut, gelisah, kecewa, itu dipulihkan oleh Yesus. Dan setelah Yesus terangkat ke sorga, kita lihat murid-muridnya juga lakukan hal yang sama. Mereka semua menjadi murid yang begitu antusias, bersemangat. Walaupun begitu banyak tantangan, kesulitan, sampai aniaya. Tapi itu tidak menghalangi murid-murid ini surut. Takut, lemah. Tidak. Murid-murid tetap antusias, bersemangat. Mengikuti apa yang Yesus sudah ajarkan. Dan melaksanakan apa yang jadi perintah Yesus. Beritakan Injil. Kenapa bisa? Walaupun banyak kesulitan, banyak tantangan, sampai aniaya. Tapi itu tidak membuat murid-murid surut, saudara. Kenapa bisa? Karena entheos. Mereka ada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam mereka. Antusiasme orang-orang Kristenlah, jemaat mula-mulalah yang membuat gereja terus berkembang, melebar luas, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, sampai ke seluruh bumi. Itu semua hasil dari antusiasme orang-orang Kristen. Ayat tadi berkata, inilah orang Kristen yang dirindukan Tuhan. Orang Kristen yang senantiasa menyala-nyala. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Menyala seperti mendidih. Bapak Ibu pernah atau lagi punya ceret yang bisa bersiul? Kapan dia bersiul? Dan siulannya tidak akan berhenti. Dia akan terus bersiul sampai ceretnya diangkat atau apinya dimatikan. Ketika air yang ada di dalam itu mendidih, maka dia akan mulai bersiul dan terus bersiul. Itulah roh yang menyala. Ketika roh Yesus Tuhan kita ada dalam hidup kita, kita menjadi orang Kristen yang mendidih, yang punya semangat, yang tetap sukacita, tetap bergairah, bersungguh-sungguh. Dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah datang ke dunia dengan segala pengorbanan. Dan Yesus datang ke dunia ini itu untuk menghasilkan orang seperti yang dia mau. Dan Tuhan tidak datang ke dunia untuk menghasilkan orang yang murung, negatif, pahit, loyo, tak ada gairah. Bukan seperti itu yang ingin Yesus hasilkan. Karena itu Yesus pernah tegur jemaat Laodikea. Dia marah kepada jemaat itu. Kenapa? Karena mereka suam-suam kuku. Yesus tidak suka, Yesus marah. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku
dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini perkataan Yesus. Keras. Yesus bilang, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Berarti sudah ada di dalam mulutnya. Sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan Yesus bilang, aku muntahkan. Saudara pernah memuntahkan sesuatu? Kenapa saudara muntahkan? Gak suka. Tidak seperti yang diharapkan. Siakap dain tebu, macam semacamnya, pagit sepagitnya, buah, kita muntahkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Kita tidak suka. Yesus bilang, aku memuntahkan engkau. Ini kekristenan. Kekristenan seperti apa yang Tuhan tidak suka? Yang Yesus bilang, dia pakai bahasa memuntahkan engkau. Yesus muak. Kristen yang seperti apa? Jemaat yang seperti apa? Hamba Tuhan yang seperti apa? Suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Dan kalau kita lihat kondisi gereja Tuhan sekarang ini, Tuhan juga sepertinya mengeluh. Tuhan sedih. Kenapa? Jemaat Laodikia itu menggambarkan jemaat di akhir zaman. Suam-suam kuku. Tidak ada semangat. Tidak antusias. Deba motona arah pudi pe melebesa. Bah. Gua kah arah pudi pe melebesa? Ada kan? Ada jemaat seperti itu. Bahkan juga ada hamba Tuhan yang seperti itu. Gak ada gairah, gak ada semangat. Tidak ada kerinduan untuk bertumbuh lebih lagi. Tidak ada kerinduannya untuk lebih aktif. Dia puas dengan keadaannya. Dia merasa sudah cukup. Bahkan ada jemaat, juga hamba Tuhan, lebih suka jadi penonton daripada berpartisipasi dalam peperangan rohani untuk melebarluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Saudara tahu penonton? Pernah jadi penonton? Pernah nonton sepak bola? Misalnya Piala Dunia, kita lagi nonton, sebentar lagi mulai. Apa yang kita lakukan? Kita persiapkan minuman, kopi di meja kita. Lalu makanan-makanan ringan, bahkan sampai berat, pisang goreng, semuanya itu ada di sisi kita. Sudah siap semua di situ. Kita duduk dengan manis, kita tunggu mulai pertandingan. Dan ketika pertandingan sudah dimulai, kita nonton, kita asik sambil makan, kriuk, minum. Kita tonton mereka yang sedang berjerih lelah merebut kemenangan. Para pemain yang sedang berjuang, kadang mereka harus menahan dingin. Mungkin salju sedang turun. Dingin, mereka harus berjuang. Kadang mereka harus tahan panas, cuaca panas. Mereka berkeringat, mereka lelah, mereka jatuh, bahkan sampai ada yang cedera. Dan ketika mereka gagal memasukkan bola ke gawang, kita yang tadi duduk manis sambil makan minum, kita teriak, bodoh. Mau tuna gitu. Bagi saja bilang masuk. Langi idah bagian belang na gawangay, magalaku bahas. Penonton lakukan apa? Duduk manis, makan minum, tidak lakukan apapun. Tidak mau keluar rumah, apalagi menggantikan mereka untuk bermain. Oh, gak ada.
Sama dengan banyak gereja sekarang ini. Banyak orang Kristen, saya bilang orang Kristen ini bukan cuma jemaat, semua yang Kristen. Jadi termasuk di dalam hamba-hamba Tuhan juga, lebih suka menjadi penonton daripada terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan. Mereka hanya duduk di bangku menjadi penonton dan mengkritik orang lain, protes orang lain, tidak peduli apapun. Kepada orang yang seperti itu, Yesus berkata, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku memuntahkan engkau. Itu perkataan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu jujur, heran juga. Ada orang Kristen, hamba Tuhan, antusias. Tidak kehilangan antusiasme. Mereka masih punya antusiasme. Mereka antusias. Tapi arahnya kurang tepat. Banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan antusias apa ya? Menyalurkan hobi. Antusias. Jadi salurkan hobi. Itu dia antusias sekali. Dalam pekerjaannya, dia sangat antusias. Ada lagi yang antusias ngurusin cucunya. Wah, antusias sekali. Sekarang coba kita periksa diri kita, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita semuanya coba introspeksi diri. Mana kita lebih antusias? Yang suka nonton sinetron. Lebih antusias mana? Nonton sinetron atau dengar firman Tuhan? Mana saudara lebih antusias? Pergi ke pesta atau ke gereja? Ke ibadah? Mana saudara lebih antusias? Menyumbang di acara-acara dunia ini atau memberi bagi pekerjaan Tuhan? Bagi hamba-hamba Tuhan? Bagi yang membutuhkan? Mana saudara lebih antusias? Mana saudara lebih antusias? Merayakan kemenangan tim favorit saudara mungkin dalam olahraga atau apa saja, dibandingkan ketika saudara beribadah. Kan banyak orang merayakan kemenangan. Itu semangatnya lompat-lompat, tepuk tangan, bersorak. Tapi di ibadah, stres WL itu dia buat. Tak ada semangatnya, gak ada gairahnya. Kita hamba-hamba Tuhan, nggak dilarang kerja. Tapi mana kita lebih antusias? Ngurusin pekerjaan kita atau pelayanan? Menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah. Kita hamba-hamba Tuhan, mana kita lebih antusias? Kan wilayah ini ada kegiatan-kegiatan wilayah. Mana kita lebih antusias? Jangan lupa, kita hamba Tuhan. Tidak dilarang bekerja, nggak dilarang ke ladang. Silakan, itu kebutuhan, silakan. Tapi sekarang yang menjadi introspeksi kita, mana kita lebih antusias menghadiri kegiatan rohani dibandingkan kegiatan duniawi. Kita kembali ke arti antusias tadi. Theos. Itu dalam. Theos, Allah. Theos dalam Allah atau Allah di dalam. Singkatnya ya, seorang yang dipenuhi Allah. Jadi Allah memenuhi dia. Itu entheos. Itulah antusias. Istilah ini kan dalam bahasa Yunani dipakai oleh orang-orang Yunani. Itu bahasa mereka. Entheos. Menurut kepercayaan mereka, orang Yunani, entheos itu adalah orang yang kerasukan dewa. Itu salah satu pengertian entheos. Nah, dibawa ke dalam istilah
Kita antusias dari entheos, Allah yang ada di dalam diri seseorang. Dalam konteks pengertian kita, Allah itu ya Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bawa dalam konteks pengertian iman Kristen. Tapi bagi orang Yunani, entheos itu dewa yang sedang merasuk diri seseorang. Dewa itu ada dalam diri seorang manusia. Jadi sedang kerasukan dewa. Itu pemahaman orang Yunani. Saudara pernah lihat orang kerasukan? Pasti hamba-hamba Tuhan. Gimana orang kerasukan? Gak bisa diam. Mulai dari mulutnya sampai anggota tubuhnya itu gak bisa diam. Kita di sekolah Alkitab diajar, kalau doakan orang kerasukan, jangan tutup mata. Karena dua kemungkinan paling tidak. Yang pertama, kalau kita tutup mata, kita bisa ditonjok. Bah! Pecah bibir kita. Berdarah hidung kita. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau kita doakan orang yang kerasukan, begitu amin, orangnya nggak ada lagi. Entah kemana sudah. Harus kita cari lagi. Karena orang yang kerasukan itu nggak bisa diam. Mulai dari mulutnya. Bapak pendeta D.Y. Surbakti almarhum pernah bercerita, mungkin pernah dengar. Dia doakan orang yang kerasukan setan, yang mulutnya gak bisa diam. Selain ngomong, ngunci. Unci minalah bapak dan ya pendeta juga manusia lah. Unci minalah lanai totong caretan. Dalam nama Yesus per, dalam nama Yesus per. Dumna sadari apa yang om ini. Mulut nggak bisa diam. Dari berkata-kata sampai nguncimi. Itu orang yang dirasuk. Sampai tindak tanduk perilakunya nggak bisa diam. Itu entheos, saudara. Itulah pengertian entheos. Jadi orang yang entheos, orang yang antusias, itu bukan orang yang pasif, diam diri, tidak lakukan apa-apa, tunggu saja, just wait and see. Ya, itu bukan orang antusias. Orang antusias itu gak bisa diam. Dia akan berusaha aktif. Apalagi yang ku kerjakan ini. Belum selesai satu, apalagi nih. Langsung di pikirannya muncul lagi, apalagi. Itu orang antusias. Kita hamba-hamba Tuhan. Seharusnya seperti itu dalam pelayanan kita. Jangan tunggu bola, jemput bola. Bapak-bapak kita dulu berkata, ya masih ada orang-orang tua kita di sini. Nina bapa man bangku. Nah, melayani darami pagi tutun. Bagi orang dunia, darami pagi tutun kurang dahin. Tapi itulah konsep melayani. Sama seperti yang Yesus lakukan. Kalau kita hubungkan dengan istilah kuan-kuan orang karo itu, Yesus sudah dipenuhi kemuliaan, tidak kekurangan sesuatu apapun di sorga. Tapi dia mau tinggalkan semuanya. Jadi manusia yang hina. Untuk apa? Kan gak cocok kalau kita pakai kurang kerjaan istilahnya, enggak. Tapi itulah pelayanan. Seperti yang dia katakan, anak manusia itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan melayani itu sampai tahap menyerahkan nyawanya bagi banyak orang, berkorban. Orang yang antusias bisa lakukan itu. Dia tidak tunggu, tapi dia yang punya inisiatif. Bapak Ibu, baik hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, saudara mau tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita kan sering cari, tanya, apa sih kehendak Tuhan? Hari ini saya mau kasih tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita.
orang-orang yang sudah dia selamatkan. Dia ingin membanjiri hidup kita dengan rohnya, supaya kita menjadi orang yang menyala-nyala, antusias. Tadi saya sudah sampaikan, Yesus itu, dia orangnya positif. Segala yang negatif itu tidak ada pada dia. Yesus itu orang yang enjoy, dia berbahagia. Dia tidak terganggu dengan keadaan hidupnya yang minim materi, minim fasilitas. Dia tidak terganggu dengan semua itu, dia berbahagia sekali. Dia orang yang berkemenangan, dia penuh energi, dia bersemangat, dia selalu menyala-nyala, dia antusias, dia hidup berkelimpahan. Dan dia ingin menghasilkan orang-orang yang seperti itu. Dia ingin kita semua, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, menjadi orang yang bersemangat, terus menyala-nyala, antusias. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara, orang Kristen sejati yang dalam hidupnya ada Tuhan, entheos, dia akan menjadi orang yang memiliki semangat. Dia akan menjadi orang yang antusias. Dalam mengikut Tuhan, dia antusias. Dalam beribadah, dia antusias. Dalam mendengar firman Tuhan, dia antusias. Dalam memuji menyembah Tuhan, dia antusias. Dalam melayani Tuhan, dia antusias. Dalam memberi, dia antusias. Dalam melakukan segala sesuatu, dia antusias. Itu orang yang di dalam dirinya ada Tuhan, entheos. Seorang hamba Tuhan berkata, antusiasme adalah salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam semua bidang usaha. Dengar, sekali lagi saya ulangi. Dia berkata, antusiasme adalah salah satu faktor pendukung kesuksesan dalam seluruh bidang usaha. Jadi bukan cuma kerohanian, segala dimensi. Kita kan selalu lihat ada orang gagal, ada orang sukses. Kita menilai ada hamba Tuhan gagal menurut dia, ada hamba Tuhan sukses. Walaupun tolok ukur standar penilaian kita kadang nggak menentu, nggak tepat. Tapi dalam diri kita mencap seseorang dia berhasil. Kita cap lagi yang satu kurang berhasil. Sampai ada kita cap gagal. Dalam hidup ini pun begitu. Ada orang yang kita cap itu orang sukses, itu orang gagal. Apa bedanya orang gagal dengan orang sukses? Apakah kesenjangan perbedaan mereka itu begitu jauh sehingga yang satu gagal, yang satu sukses? Apakah perbedaannya begitu besar? Kalau menurut para ahli tidak. Perbedaan nyata, ya, perbedaan nyata yang bisa dilihat, real dia, bisa diukur. Keterampilan, skill, kemampuan, kecerdasan antara orang sukses dan orang gagal itu nggak besar, nggak menyolong. Jadi perbedaannya, baik dia skill keterampilannya, kecerdasan kemampuan berpikirnya, antara orang yang tadi kita bilang sukses dengan yang gagal itu nggak menyolong, nggak besar loh saudara. Jadi kalau misalnya ada dua orang hampir setara dalam segalanya, tingkat kecerdasannya hampir setara, kompetensi, skills, keterampilannya hampir setara, kemampuan, pengalaman hampir setara. Jadi kalau ada dua orang dalam segala sesuatu hampir setara, perbedaannya mungkin 11-12 itu pun kalau ada. Tapi
di antara dua tadi yang setara dalam semuanya, kalau ada satu yang memiliki antusiasme, maka yang punya antusiasme ini yang lebih unggul. Jadi orang yang antusias itu bisa lebih unggul dibanding orang yang punya kemampuan hebat, punya kecerdasan, kompetensi tinggi, tapi nggak antusias. Semuanya hanya ada dalam angan-angan dan impian belaka. Tak ada realisasi dan aplikasi. Nol hasilnya, biar orang secerdas sehebat apapun. Tapi kalau orang yang antusias, dia akan semangat melakukan. Dia akan bertindak, dia akan berbuat sehingga ada sesuatu yang dia hasilkan. Itu keunggulan orang yang antusias. Dan juga menurut surveinya begini Bapak Ibu, orang yang antusias itu akan lebih sehat dibanding orang yang selalu murung, tak punya gairah, selalu loyo, numpahi padan, merenungi nasib. Kenapalah aku pelayanan di desa ini? Udah sekian tahun jemaat cuma 2 saja, itu pun udah hampir check out dua-duanya. Meratapi nasib. Coba antusias. Kan bisa regenerasi itu jemaat yang sudah berbau surga. Iya kan? Antusias, cari dong. Jangan tunggu di rumah. Ora et labora lah. Jadi orang yang antusias dalam semua hal. Makanya tadi hamba Tuhan Delker lagi bilang, ya, antusiasme itu salah satu faktor pendukung kesuksesan dalam semua bidang usaha, termasuk dalam pelayanan Kristen, dalam gereja. Kita gembala-gembala jemaat pun pasti mengakui, menyadari dan menyetujui kalau kita punya jemaat yang antusias, wah sukacita kita luar biasa. Bayangkan kalau kita gembala jemaat punya jemaat yang kita layani, kita gembalakan, tak ada gairahnya. Loyo semua. Kalau bersaksi, cerita masalah lala. Minta bantuan doa silalah. Ya sekali-sekali mau bersaksi saya berhasil sukses Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya sudah persiapkan dari rumah ini amplop ucapan syukur untuk hamba Tuhan. Ini gedang mati tanggeluk terus melayani. Jadi kita pun tidak menginginkan jemaat yang kita layani itu tidak antusias. Nah kita mulai dari diri kita, para pemimpin. Sebab para pemimpin ini kan lokomotif. Dia ada di depan. Gerbong itu semua di belakang. Gerbong-gerbong itu ikut lokonya. Kemana loko itu pergi, gerbongnya ikut. Kita ini pemimpin. Harus dimulai dari kita. Hari ini Tuhan mau kita semua jadi orang yang antusias. Punya roh yang menyala-nyala. Tadi saya bilang orang yang antusias itu lebih sehat. Kalau dia sakit lebih cepat sembuh. Itu orang antusias. Tapi adilit kalau sakit mengeluh silalat lane bondekahe. Delaka. Ya. Tapi kalau orang sakit dia antusias, gedang dengar surah-surana, gue dengar si atena ilakokan, dia ingin lakukan banyak hal lagi. Oh Tuhanku simpati luar biasa. Enteos. Tuhan akan kasih kesempatan lebih lagi. Tapi kalau lihat hamba-hamba Tuhan gak antusias ngapain pun, kira-kira gimana perasaan Tuhan?
Sama seperti paling tidak ya, kita perbandingkan dengan sikap kita ngelihat jemaat seperti itu. Selera kamu. Lah pada loe, ukurkan saja bah. Selera kamu dengan anggota jemaat dulu, yo gelar kai pilar semangat. Sita kalta. Capek. Pernah bayangkan kira-kira perasaan dan pikiran Tuhan gimana ngelihat hamba-hambanya gak punya antusiasme? Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah kita orang yang selalu antusias. Milikilah karakter Yesus yang satu sampai selesai misi yang Tuhan percayakan. Milikilah roh yang tetap menyala-nyala. Mari kita berdoa.